Setiap mawar berduri. Tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam untuk menilai siapa leader, siapa dealer. Siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan cocktail efek elektoral. Siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah, kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan 2 kasus. Sekarang Bang Rocky, silahkan. Oke. Apa beda antara mahasiswa dan buzzer? Coba. Ya sama, dua-duanya bergerak. Buzzer sekedar gerak-gerakin tubuhnya atau gerak-gerakin tangannya untuk nyimpan amplop. Tapi mahasiswa menggerakkan pikirannya untuk kepentingan masa depan. Itu bedanya. Jadi ini forum yang benar karena menyebut gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan. Jadi gerakan mahasiswa itu adalah pikiran yang ditanam di dalam tubuh gerakan. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda punya pikiran dan tidak diwujudkan lewat gerakan, itu artinya Anda bertapa aja tuh. Kalau Anda punya gerakan tidak dituntun oleh pikiran, itu namanya Andanya buzzer. Jadi dari sekarang pisahkan itu. Supaya kita bisa menghasilkan apa yang diinginkan tadi oleh Zulfan Lindan. Yaitu pemimpin-pemimpin yang otaknya cemerlang, gerakannya masuk sampai tingkat rakyat. Itu yang dilakukan oleh Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, segala macam. Itu yang hilang hari-hari dan ingin kita pulihkan. Jadi seminar yang bagus supaya kita beri tanda pada bangsa ini. Ada satu momentum ketika orang akhirnya bisa memisahkan mana leader, mana dealer. Itu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang pada pikiran. Dan pikiran memang berbahaya. Wangi pikiran itu tetap disebut wangi kalau tumbuh di dalam gerakan. Dan gerakan itu bisa menghasilkan demonstrasi, people power segala macam. Jadi pikiran berbahaya karena dia potensial untuk menghasilkan gerakan. Wangi tetapi berduri, sama seperti lagu Poison itu. Every rose has its thorn. Ini ada yang doyan slow rock itu. Setiap mawar berduri. Tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam untuk menilai siapa leader, siapa dealer. Siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan cocktail efek elektoral. Siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah, kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan 2 kasus. Apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Apakah pemimpin kita mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu bercakap-cakap dengan grammar dunia hari ini yang disebut environmental ethics? Artinya 2 kualitas ini di 2024 akan diujikan pada para pemimpin kita. Mampu nggak dia bicara tentang global security? Mampu nggak dia tahu bahwa masyarakat intelektual dunia sedang gandrung dengan grammar yang disebut environmental ethics? Jadi 2 itu yang saya ingin tanamkan supaya kita tumbuh di dalam peradaban baru. Peradaban yang memungkinkan kita mencari pemimpin dalam kapasitas itu. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, selamat datang gerakan mahasiswa. Ini kita sebut apa tadi? GMPK. Gerakan mencari pemimpin keren gitu. Sebetulnya saya salah, bukan gerakan mencari pemimpin keren, gerakan mendukung pemimpin keren. Karena pemimpinnya udah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan, Bang Budiman Sujatmiko.
Terima kasih. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tadi saya disebut, saya pikir saya terlambat, tapi rupanya tidak terlambat. Pas waktunya. Tepat waktu. Tepat waktu. Pemimpin juga adalah soal tepat waktu. Pinter ngeles. Pemimpin pinter ngeles. Artinya begini, pemimpin yang datang terlalu cepat, dia akan kehilangan konteks waktu yang memang belum matang. Pun pemimpin yang datang terlambat. Pak Prabowo sudah berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan pernah jadi calon wakil presiden di tahun 2009. Pada saat itu beliau hadir terlalu cepat. Karena di dalam posisi waktu sejarah Indonesia 98, suka tidak suka, di dalam lakon itu Pak Prabowo perannya antagonis. Dan 2009 masih dianggap terlalu dekat jaraknya dalam lakon antagonis tahun 98. Kemudian muncul lagi di tahun 2014. Rupanya masih juga Pak Prabowo belum tepat waktu. Tapi di tahun 2014 bukan karena dia berhutang pada 98 saat perannya antagonis. Tapi pada tahun 2014 sebuah bangsa yang baru pulih dari elitisme atau politik yang bergaya elitis, bangsa itu lagi butuh pemimpin populis. Kita tahu bahwa suka tidak suka memang gaya pendekatan Pak SBY memang sangat berbau elitis. Sehingga munculnya slogan Jokowi sebenarnya karena pada waktu itu rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke bawah. Pemimpin yang menyapa ke bawah. Ada kebutuhan itu. Kata belusukan, kata Jokowi adalah kita memang adalah sentimen sosial dari sebuah bangsa yang selama 10 tahun pendekatannya elitis. Kan Pak SBY itu kan gambaran yang dibayangkan orang Indonesia ke depan. Bukan gambaran tentang diri mereka sekarang. Nah Pak Jokowi muncul sebagai gambaran diri rakyat. Sehingga tahun 2014 memang ada kebutuhan pemimpin yang menyapa. Istilah belusukan, istilah Jokowi adalah kita. Kenapa sekarang 2024 tepat untuk beliau? Karena memang tugas pemimpin, setelah ada pemimpin yang turun ke bawah, kita tidak butuh lagi pemimpin yang terus-menerus berada di bawah. Kita butuh pemimpin yang kemudian mengangkat kelasnya rakyat sama-sama ke atas. Karena itu saya katakan pilihan saya pada Pak Prabowo, karena kita butuh kepemimpinan yang strategik, bukan lagi yang populis. Kepemimpinan strategik tidak meninggalkan pembelanya pada rakyat. Kepemimpinan strategik tidak lagi bukan mengkhianati rakyat. Dia tidak lagi menemui rakyat di pinggir jalan. Dia membawa rakyat bareng-bareng ke pentas dunia. Itu pemimpin strategik. Pemimpin strategik ada dua unsur. Unsur ruang dan unsur waktu. Strategik, pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang, dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya,
dalam ruang strategis dan waktu strategis dalam global supply chain ini teman-teman, ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Faktor-faktor ini, variabel-variabel ini bisa kita jadi patokan dari mana sebuah negara itu ada dalam geostrategi dan waktu strategis dalam rantai pasok global ini. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya tidak liberal, dan punya dipayungi senjata nuklir, dia juga bisa jadi superpower dan menjadi penantang superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China, dan mungkin Iran mungkin nyusul. Jika ada negara, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya pas-pasan, politiknya liberal, dia bisa menjadi negara besar dan maju, tapi tidak akan pernah jadi superpower. Itulah Uni Eropa, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Jika ada satu negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tapi punya nuklir, konflik-konflik sosial di dalam negara itu selalu bisa dicegah untuk tidak dicampur tangani oleh kekuatan global. Karena dia punya payung nuklir. Setajam apapun konflik sosial di negara itu tidak akan pernah terjadi separatisme. Karena dia punya payung nuklir. Setiap kekuatan global yang akan campur tangan sampai memecah bangsa itu akan berpikir ulang. India kesenjangan sosial luar biasa, tapi separatisme tidak akan pernah menjadi potensi. Pecahnya India dan Pakistan kan sebelum mereka punya nuklir dulunya. Oke? Tapi kalau ada negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tidak punya payung senjata nuklir. Konflik sosialnya bukan cuma vertikal, tapi bisa horizontal dan bahkan bisa mengancam perpecahan negara itu. Jika seorang pemimpin punya kepekaan melihat dan membaca variabel-variabel itu dalam global supply chain, rantai pasok global secara ruang, geostrategi atau waktu strategis, maka dia disebut sebagai pemimpin strategis. Pemimpin strategis. Hari ini kita harus menyadari bahwa kita bersama Afrika, bersama Amerika Latin adalah kategori kelima ini. Liberal, SDM-nya biasa-biasa saja, SDA-nya kaya, tidak punya senjata nuklir. Ini kayak anaknya orang kaya, agak bego, uangnya banyak, main sendirian, gak bawa beceng, dikerjain orang. Ini nasib Indonesia, ini nasib Amerika Latin, ini nasib Afrika. Pemimpin yang menyadari ini akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diselesaikan sekedar dengan menyelesaikan soal-soal di lapangan, itu kebutuhan 2014, tapi tidak 2024 ke depan. Ya, tidak untuk 2024 ke depan. Dari 3 tokoh yang ada, silakan Anda berpikir mana yang populis, mana strategis, mana yang intelektualis. Ada satu yang intelektualis. Itu hanya dibutuhkan ketika negara ini kelembagaannya sudah terbangun, kelas menengahnya sudah kuat, inovasinya sudah luar biasa, universitas-universitasnya sudah masuk kelas dunia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa lenjeh secara intelektual. Yang bisa menari. Anda taruh orang biasa pun gak apa-apa, sistemnya terbangun. Gak apa-apa, tapi itu nanti mungkin 20 tahun lagi. Tapi kalau populisme tidak. Jembatan antara pemimpin populis dengan pemimpin intelektual adalah kepemimpinan. Serial kepemimpinan strategis dalam pemahaman atas rantai pasok global, geostrategis dan waktu strategis. Di mana dan kapan Indonesia berada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Tes.
Baik, terima kasih Bang Budiman. Tadi sudah menjelaskan soal pemimpin strategis dan populis yang sebenarnya sudah saya tanyakan tapi sudah dijawab di awal. Oke, nah terkait narasumber lain menyikapi situasi geopolitik sekarang, saya mohon elaborasi dari kebutuhan kepemimpinan ini dari ketiga narasumber lain. Bang Fahri dulu, mungkin silahkan Bang Fahri menyampaikan soal elaborasi kebutuhan kepemimpinan di tengah situasi geopolitik saat ini, Abang. Silakan Bang. Iya, memang ada dua hal yang mesti kita, kalau kita bicara langsung soal problem kita di dalam negeri dengan problem kita di luar. Kalau kita bicara problem kita di dalam negeri, transisi yang disebutkan oleh Bung Budiman dan saya kira kita semua merasakan sekarang, kenapa saya menganggap bahwa ada transisi kecil yang harus kita lalui dengan baik, yaitu transisi dari Pak Jokowi yang tadi disebut oleh Bung Budiman, pemimpin populis dengan segala macam ekses positif dan negatifnya, karena ada positifnya yang disebut oleh Bung Budiman tadi, tapi ada negatifnya juga. Karena negara kita itu memang sering menjadikan pemimpin-pemimpin populis itu sebagai mangsa daripada feodalisme. Ini problem di bangsa kita. Sehingga kemudian ada banyak tentakel kekuasaan yang tidak terkendali. Itu yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi keinginan kita untuk melihat satu pemimpin yang solid itu agak sulit kita miliki karena tadi populisme sering membuat menyusupnya kaum feodal dan menyebabkan tentakel kekuasaan itu tidak kelihatan serempak gitu. Seperti yang terjadi pada Bung Rocky, ya, sebuah forum diadili oleh orang yang tidak punya legal standing gitu. Dan kekuasaan masih mengizinkan operasi-operasi semacam ini. Ya itu diantara sebab dari populisme itu tadi. Nah sekarang ini sudah kita sadari, tapi tinggal bagaimana mengatur transisinya. Makanya waktu itu terus terang waktu kita membaca dan mengevaluasi kejadian 5 atau 2 periode terakhir sengketa pemilu kita. Saya sendiri sangat membayangkan bahwa elit berpikir ini akan bisa punya komitmen hari ini dan ke depan. Hari ini adalah ayolah kita pikir agak pakai akal yang agak rasional dikit lah. Supaya pemimpinnya jangan yang coba-coba dan kalau bisa yang tahu siapa-siapa gitu. Problem dari Pak Jokowi juga adalah waktu dia berkuasa, dia tidak terlalu banyak siapa-siapa yang ada di Jakarta ini. Jakarta ini kan kebun binatang. Elitnya itu banyak yang kita tidak kenal. Dan itu problemnya Pak Prabowo karena dia terlalu kenal siapa orang. The man who knows too many things. Jadi dia terlalu banyak orang sehingga nanti ketika dia berkuasa itu ada banyak orang yang khawatir juga begitu. Makanya sekarang kita sebagai orang rasional berpikir kali ini kita kasih kepada orang yang ngerti persoalan dan ngerti orang juga. Supaya kehendak untuk main-main dan lain sebagainya ya, nyopet-nyopet ya, menggunakan kekuasaan dan sebagainya, itu kita hentikan. Karena ada problem kedua yang tadi disebut oleh Bung Budiman. Kehendak untuk bersatu dan menyongsong menghadapi tantangan masa depan yang makin berat. Perang nuklir ini di depan mata. Persaingan negara adidaya itu di depan mata. Perebutan sumber daya. Rempang itu apa? Rempang itu adalah perebutan sumber daya global. Itu bukan mainan lokal itu. Itu persaingan dagang antara Amerika dan Cina. Di mana ada proyek Cina mau dimatikan. Itu di mana-mana di dunia. Terjadi di Vietnam, terjadi di Asia Tenggara itu terjadi, di Malaysia berkali-kali terjadi. Nah kita ini negara terlalu besar
untuk menjadi collateral damage daripada pertarungan global, kita harus punya orang yang tahu persoalan. Pada hari dia memimpin, dia udah tahu nih pergerakan global kemana, permainan ini akan ke arah mana. Sehingga dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan perahu besar ini. Jangan jadi collateral damage dari pertarungan orang lain yang diimpor ke tempat kita rusak, orang lain pesta pora. Nah, jadi saya kira itulah kepentingannya. Kenapa kita ini berada dalam satu kesepakatan. Tapi ini memang saya terus terang berharap orang-orang seperti Bung Budiman akan ada dalam pemikiran transisional yang baik. Sebab apapun akibat dari ketegangan kemarin masih ada. Saya sering bilang sama teman-teman, bagaimana ngomongnya kepada elit-elit ini, terutama mungkin elit pergerakan mahasiswa. Ayolah, jangan lagi kita mengentertain cara bertarung kekanak-kanakan yang kemarin gitu loh. Coba agak sehat dikit mikirnya kita ini gitu. Termasuk juga kita ngomong kepada polisi, kepada intelijen dan sebagainya. Ayolah, ini soal kepentingan nasional. Jangan lagi istilahnya itu kesempatan dan kesempitan ini dipakai gitu loh. Untuk kepentingan kecil yang partisan gitu. Saya kira itu tawarannya, sehingga sekali lagi kita nggak bicara prinsip-prinsip kepemimpinan. Saya terus terang kalau disuruh menilai antara Prabowo dengan dua kawan kita yang lain ini tidak bisa dibandingkan. Kalau saya ya mohon maaf aja, karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu. Ini ya saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur nggak enak gitu loh. Jadi kan, ya misalnya Pak Prabowo boleh diserang sebagai berumur dan sebagainya. Tapi di antara 5 negara atau 5 negara demokrasi terbesar dan negara tetangga kita Amerika Serikat itu Joe Biden 80 lebih ya. India negara demokrasi terbesar itu berapa itu? 77 kalau nggak salah si Modi itu. Lalu Lula juga 80. Pak Prabowo nanti bahkan lebih muda dari Anwar Ibrahim, dia 71, Anwar Ibrahim 74. Tapi yang kawan-kawan kita yang di dalam negeri ini menurut saya ya mohon maaf aja memang belum ya latihan dulu lah begitulah kira-kira. Baik. Sehingga menurut saya jangan terlalu ngotot juga, dan yang saya khawatir itu adalah ngotot menggunakan atau mengeksploitasi emosi massa untuk berpecah belah. Itu aja yang saya khawatirkan. Ini waktunya menurut saya agak rekonsiliatif cara berpikirnya, dan saya berpikir juga ada untungnya juga 3 calon ini karena ini akan menciptakan tokoh tengah yang rekonsiliatif gitu. Saya kira Terima itu. kasih. Terima kasih Bang Fahri. Bang Zulfan, silahkan Bang Zulfan, kesempatan untuk Anda. Coba Bang Zulfan, bisa? Abang coba, abang pegang di tengah. Aduh, harus dari cewek juga rupanya. Itu bisa, ini juga enggak bisa. Oh itu Ini semua udah, tuh ini mic-nya Mbak Puan itu mati semua. Iya. Tes. Ya. Oke. Saya ini ya, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Budiman, apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah, saya rasanya tenang kok, enak tidur gitu. Tapi rasanya untuk merealisasikan ini agak sulit nih. Ya, masih jauh sekali. Ya, jadi itu kan harapan, ya kan? Harapan kita masih terlalu jauh bahwa kita akan memiliki figur-figur yang memang bisa menyelesaikan persoalan yang begitu berat. Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita bicara dari geopolitik, kita ini kan sudah dikepung. Ada Australia, ada Singapura, ya. Kemudian dalam skala yang lebih besar ada Cina, Rusia dan Amerika. Nah kita kan sebenarnya posisi kita kan di dalam di dalam negara-negara adikuasa ini yang punya satelit yang namanya Singapura dan Australia.
Ya. Nah, Singapura, Australia ini kan udah pasti satelitnya Amerika yang selalu untuk mengontrol apa saja perkembangan di Indonesia. Di timur ada Australia, kemudian di sini kita Selat Malaka ada Singapura, plus yang lain-lain lah. Kalau Korea, Jepang itu kan terlalu jauh ya. Nah, jadi bagaimana kita keluar dari posisi ini supaya kita ini menjadi satu kekuatan, ya kita nggak bisa sendiri juga, tapi paling tidak diperhitungkan sebagai satu kekuatan yang seimbang dengan mereka. Ya. Jadi segala sesuatu yang skalanya besar tidak bisa kita lepaskan dari kepentingan negara-negara ini. Itu pasti. Misalnya satu contoh lah, orang bilang pilpres. Ya pilpres ini pasti Amerika berkepentingan. Cina berkepentingan, Rusia berkepentingan. Ya, apalagi kalau bicara soal Laut Cina Selatan, persoalan kita di Selat Malaka, pasti mereka punya kepentingan. Nah ini kemarin kita senang juga nih, waktu Jokowi mau hadir di BRIC, ya di Afrika Selatan. Wah ini kita pikir pasti ada satu lompatan yang luar biasa. Yang selama ini kita dikungkung oleh IMF dan World Bank, ya, dan kekuatan-kekuatan Barat, di sini Amerika, Inggris dan lain-lain. Tapi Jokowi hadir di sana itu menurut saya luar biasa. Tetapi realisasinya seperti apa? Kalau hanya sekedar hadir tanda tangan absen nggak ada gunanya. Tetapi hadir di sana kita harapkan mempunyai satu sikap kita berpihak kemana dalam melawan hegemoni ini. Rocky tahulah barangkali. Dalam pemilu partai yang selalu keluar pemenang kan IMF sama World Bank. Nggak ikut pemilu, ya, tapi selalu Menteri Keuangan pasti. Kalau enggak IMF, World Bank. Gitu. Itu dari dulu, nggak ikut pemilu. Nah kita di sini capek-capek. Ya, partai-partai ini setengah mati berdarah-darah, yang menang mereka juga. Nah oleh karena itu kalau berani geser sedikit ke BRIC, saya kira ini luar biasa. Ya, dan artinya bahwa kita akan menunjukkan sikap. Nah terakhir kan Jokowi bilang pemimpin harus memberikan optimisme. Pemimpin harus memberikan semangat ya untuk ke depan. Nah coba itu dibuktikanlah setahun ini. Bagaimana posisi kita. Nah makanya saya setuju sekali tadi kalau bicara soal siapa di antara 3 calon presiden ini yang lebih memahami persoalan-persoalan bangsa, ya memang real itu Prabowo. Loh iya, dia sudah bergelut begitu banyak dengan persoalan bangsa ini. Ini orang tahan banting. Ya kan? Sampai pada akhirnya kemarin banyak jenderal-jenderal itu semua Agum yang dulu 2014 mengecam dia, Hendro segala macam gabung dukung Prabowo. Artinya kan apa yang dilihat oleh mereka itu apa? Bukan persoalan sesama militer. Ini anak tahan banting nih. Ya kan? Kita sikat kiri, sikat kanan, kita bilang begini-begini dia tetap maju, tegar. Ini yang penting. Gitu. Jangan kalau mau jadi pemimpin nggak jadi wapres saja mengeluh, ya kan? Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah, last minute bisa berubah. Apalagi kalau bicara PKB, gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Nah, ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Iya, betul. Dia udah kejepit sama Pak Jokowi, sekarang gua mau keluar gimana caranya? Ya kan? Bagaimana gua keluar dari sini? Ya kan? Pertama udah ketendang dulu nih
Demokrat, masuk PKB. Jadi juga ini kan, dia kan selalu ingin menunjukkan muka kepada Pak Jokowi, saya ini loyal, saya ini tidak mau berbeda dengan Pak Jokowi, saya selalu sama. Karena terlalu banyak kasus. Ya kan? Itu problemnya. Kalau nggak ada kasus tabrak terus nggak apa-apa. Tapi kalau problem kita ini banyak kan, pasti kan masa mau berhadapan dengan presiden, kita tahulah. Ya kan? Yang bisa lolos dari kasus-kasus itu kan Rocky. Ya kan? Loh. Rakyat mendukung karena kasus dia bukan kasus korupsi. Tapi kalau kasus korupsi kan berat. Ya. Nah jadi itulah kita lihat bahwa kita harus real. Ini rakyat ini harus tahu, jangan emosional memilih pemimpin. Nah kita ini, kami berempat, kalian semua ini generasi muda, ya kan, yang lain-lain itu harus dikasih pemahaman. Jangan emosional, ya kan? Lihat latar belakang orang gitu loh. Baik. Saya misalnya orang bilang, loh katanya tuh suka lempar asbak, Prabowo, suka pukul-pukul meja. Saya waktu ketemu dia 3 jam ngobrol kayak ketemu sama kiai, sejuk, ngomongnya santai ya. Nah, jadi isu-isu seperti itu yang dikembangkan di luar tuh nggak benar. Ya kita menyampaikan apa sesungguhnya yang kita alami, ya bukan yang ada dalam imajinasi kita untuk memojokkan atau menjelekkan orang. Ya udahlah Anies, Ganjar, biarlah jadi menterinya Prabowo nggak apa-apa. Ya. Kolaborasi ya Bang ya. Oke. Ini makin waktu jalan ini makin panas ini. Makin keluar nih. Memang keempat narasumber kita ini provokator dan kompor tuh bener banget ya. Panas ini, makin panas. Ini kita lagi live nih ya Bang. Keempat narasumber kita, terima kasih. Makanya saya sebut ini panas Bang. Kita tuh trending nomor 2 nih di Twitter nih sekarang. Seru. Karena ini narasumber kita ini memang paling ditunggu ya. Suara mahasiswa sekali nih. Bang Rocky silakan. Tadi Bang Zulfan lagi ngomong. Bang Rocky gini-gini nih. Terus. Ayo Bang, sekarang Bang Rocky silakan. Oke, ini isu yang burning issue, burning ideas soal keamanan global. Karena itu pemimpin nanti dia mesti bisa menjawab secara telak apa sebetulnya landasan filosofi bangsa ini di dalam soal global politics. Mereka yang belajar hubungan internasional atau politik internasional paham bahwa ada dua mazhab. Mazhab pertama adalah mazhab kaum realis, si vis pacem para belum. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Itu dasar pertama untuk mempertahankan diri. Tapi ada doktrin kedua, civis pacem para justitium. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk adil. Sebelum Anda dapat kedamaian berlaku adil. Saya coba ulas 2 soal itu. Karena ini akan jadi ujian pada presiden-presiden nanti, pada 3 calon itu. Paradigma mana yang ada di kepala Prabowo, di kepala Anies, di kepala Ganjar soal global politics. Kalau ditanya siapa presiden yang paham tentang isu militer, isu security di Asia Pasifik misalnya, ya Anies. Sebelum Anies meninggalkan AHY. Gak mungkin Cak Imin paham tentang global security. Dia paham tentang Jawa Timur, tapi dia gak paham Asia Pasifik. Kesalahan Anies di situ. Meninggalkan orang yang paham tentang global security. Nah sekarang AHY bergabung dengan Prabowo, maka lengkaplah pengetahuan kalian, saya sebut kalian, tentang keadaan ketegangan di Indo-Pasifik. Jadi pasti kubu Prabowo lebih paham do speak global security dibandingkan Anies, apalagi Ganjar. Ganjar paham wadah saja enggak. Kita mau fair katakan itu. Sebelum diuji dengan soal-soal lain, kalau isunya adalah security, global security, Prabowo paling paham. Apalagi ditambah dengan pengetahuan teoritis dari AHY. Apalagi ditambah dengan relasi internasional dari Presiden SBY. Lengkap kan?
Jadi jangan katakan saya melemahkan, bukan. Secara objektif memang itu akan terjadi. Orang akan menilai bagaimana menyelesaikan Rempang. Kalau terjadi dispute di Asia Pasifik dan Rempang jadi alasan, jadi kasus belli, alasan untuk berperang. Siapa yang paham? Jadi saya mau fair menerangkan soal itu. Yang kedua adalah soal persaingan di Indo-Pasifik. Orang masih menunggu jadi nggak perang di Indo-Pasifik atau jadi nggak perang di Eropa tuh? Pasti jadi. Karena kita tahu bahwa siklus peradaban itu mesti ada penyelesaian, mengeluarkan kemarahan, mengeluarkan kekuatan. Kan mesti diuji kekuatan itu. Walaupun kita ingin supaya tidak terjadi, tapi nggak mungkin. Harus ada realignment, pengaturan ulang kekuatan-kekuatan di Indo-Pasifik dan di Eropa itu. Udah terlalu lama, sudah 70 tahun nggak ada semacam upaya untuk renegosiasi stabilitas di Eropa itu, kayaknya stabilitas yang semu. Demikian juga yang terjadi di Indo-Pasifik. Bagaimanapun Cina tumbuh sebagai superpower, tapi dia masih sebut aja junior superpower. Karena masih ada masalah dengan tenaga kerja yang berlebihan. Kelas menengah yang mulai marah pada Jinping. Walaupun Cina memperlihatkan ambisi, iya, tetapi ambisi Cina itu akan dibatalkan oleh daya dukung ekonominya tuh. Jadi kita mau lihat isu ini, Anda sebagai mahasiswa mulai mengajukan pertanyaan pada calon-calon presiden di debat-debat yang akan dibuat di kampus-kampus. Dan hanya di kampus kita bisa menguji paradigma seorang pemimpin. Gak bisa kita uji paradigma seorang pemimpin di panggung dangdut atau lewat TikTok. Jadi saya ingin supaya forum ini jadi forum akademis murni. Lepas dari ada sinyal politik saya abaikan aja tuh. Tetapi saya ingin ada satu koalisi pikiran untuk menuntun bangsa ini keluar dari kedunguan. Itu yang terjadi setiap hari kan. Jadi pastikan bahwa isu global yang pertama soal security kita bahas tadi dan potensial untuk memberantakkan Indonesia. Walaupun Pak Jokowi tetap bilang NKRI harga mati. Pertanyaan mati pada jam keberapa kalau terjadi konflik di Indo-Pasifik gitu. Di dalam simulasi intelijen, kalau terjadi ketegangan di Indo-Pasifik yang berpotensi untuk menjadi perang terbuka dan Amerika minta Indonesia kasih kejelasan proksimu kemana itu. Kalau Indonesia nggak jawab, Amerika akan bilang oke, Anda nggak jawab artinya Anda pro Cina tuh. Lalu terjadi clash kecil yang sekarang mulai berasap di Taiwan. Karena mesin-mesin perang Cina itu udah diarahkan ke Taiwan tuh. Kalau itu dalam 2 minggu ini berlangsung dan ada Rempang di situ tuh. Siapa yang akan ambil alih Rempang? Itu pertanyaannya. Lebih jauh lagi tadi pertanyaan saya. Bertahan berapa lama NKRI harga mati? Dalam simulasi intelijen 14 jam NKRI betul-betul mati. Karena kalau dijepit armada ke-7 dari Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Padahal itu adalah jalur import makanan kita. Gandum kita import dari situ, daging kita import dari situ. Kalau itu putus, antibiotik kita masih import lewat Laut Cina Selatan. Kalau Amerika bilang, kami mau jepit Anda ya, di mulut tempat Anda bertransaksi. Lalu Indonesia bilang kami masih punya udara, oke. Amerika bilang no fly zone di atas Indo-Pasifik. Buntu semua ekspor impor kita. Gandum gak akan masuk ke Indonesia. Berapa banyak mahasiswa yang gak bisa lagi makan Indomie? Ya gandum Indomie mesti pakai gandum Amerika tuh. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak boleh masuk ke Indonesia tuh. Dalam 14 jam kita lumpuh. Itu yang mesti kita bayangkan. Jadi sekedar untuk menerangkan bahwa isu ini isu strategis. Akan ada ketegangan di Indo-Pasifik dan hanya pemimpin yang paham tentang bagaimana mengatasi itu yang mampu untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu pesan kita supaya tema ini juga bisa dibicarakan. Kalau ada panel baru mungkin di Medan yang dekat-dekat dengan Indo-Pasifik, dibicarakan itu. Bahwa potensi kita untuk mengalami keretakan sebagai bangsa ditentukan oleh visi presiden. Paham nggak dia tentang global security? Kita tanya pada presiden, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Tanya pada Ganjar, bengong dia.
Terima kasih untuk keempat narasumber kita. Saya sudah dikode, ini teman-teman mahasiswa sudah punya banyak pertanyaan Abang untuk ketiga empat narasumber kita. Yang paling pertama, karena tadi sudah paling duluan angkat tangan, silahkan. Sebutkan nama dan jawab pertanyaannya. Silahkan ajukan pertanyaan. Kepada siapa disampaikan pertanyaannya, silahkan. Tes. Halo, oke. Pertanyaan saya kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sekaligus anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begini, membahas mengenai kepemimpinan masa depan, kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia ini sangat rumit dan ruwet. Karena pada saat sekarang ini, siapapun pemimpinnya, bahkan siapapun orangnya, pasti sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kepemimpinannya atau programnya, terlebih-lebih berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara yang sudah ada sebagai rujukan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, fakta realitasnya, fakta objektivitasnya yang ada di lapangan dan yang sama-sama kita lihat saat ini, kekuatan penguasa asing dan penguasa domestik itu menjadi faktor utama suksesi kepemimpinan, siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, bahkan suksesi kepemimpinan ini kita bisa lihat contohnya dalam bentuk undang-undang. Mereka bisa membuat atau membentuk undang-undang dan diciptakan dan juga dikawal seperti apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat salah satu contohnya adalah seperti Rempang dan juga Air Bangis saat ini yang kebetulan adalah daerah saya, yang dimana dari hal tersebut mereka menguasai kurang lebih atau lebih bahkan 30.000 hektar dengan alasan atau dalih proyek strategis nasional. Pemilu, kita sudah berkali-kali dan sudah bertahun-tahun gitu, sejak 2019 adalah puncaknya, mengenai pemilu bahwasanya pemilu saja pada saat sekarang ini itu sudah diatur pesertanya siapa, pemenangnya pun siapa, baik itu dari presiden dan mungkin pun kemungkinan besarnya adalah anggota DPR. Baik. Sebentar moderator, karena kami jarang bertemu dengan Bung ini, harapkan juga untuk semuanya disampaikan gitu ya moderator. Banyak yang mau disampaikan ya. Ya, baik. Mumpung ada gitu ya moderator. Nah, untuk hal Singkat tersebut saja. ya, untuk hal tersebut itu saat selanjutnya gitu ya. Bagaimana penguasa-penguasa kita ini adalah dikuasai oleh penguasa, kita bisa katakan gitu ya, semuanya dikuasai dan ditentukan oleh penguasa asing, oligarki, dan juga berkolaborasi dengan kepemimpinan bangsa ini. Ini kalau sudah begini sistemnya, sudah begini keadaannya, apa yang diharapkan dari kepemimpinan? Kan kepemimpinan jenis apapun dia tidak akan bisa untuk secara maksimal melaksanakan programnya. Jadi permasalahan utamanya di sini saat ini, permasalahan sebentar moderator, permasalahan utamanya saat ini adalah ya baik. Oke, terakhir dari saya moderator. Terakhir dari saya. Kita beri kesempatan pada yang lain nanti yuk. Terakhir dari saya bahwasanya kita semua tahu Pak Jokowi itu bukanlah dalang utamanya atau yang paling utama dipermasalahkan apapun permasalahan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini maksud saya. Terima kasih. Tetapi tunggu sebentar, tetapi bahwa kita tahu ada dalam mastermind-nya yang mana mastermind-nya itu adalah yang mengelola, menguasai pendanaan modal atau misalnya penguasa Cina, pengusaha Cina yang kita bisa bilang 9 naga gitu, 9 naga. Mengapa tidak ini yang didebat, tidak ini yang terus semacam dilakukan debat secara massa gitu, yang dipertontonkan ke masyarakat Indonesia ini gitu. Itu yang kami butuhkan gitu. Kita sudah 1-2 kali terus membahas mengenai permasalahan ini gitu. Tapi tidak ada tindakan lanjutannya seperti itu. Tidak ada gunanya. Sudah paham. Iya, baik, kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Tuh, abang-abang narasumber lihat mahasiswa kita ya. Ini tuh penerus abang berempat nih sepertinya tuh. Vokal mahasiswa-mahasiswa kita yang risau, galau sama situasi bangsa. Silakan mungkin Bang Rocky dulu jawab singkat saja, nanti bergantian dengan yang lain. Ya, saya mendengar suara dan pikiranmu tuh. Kamu jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Aktivis bahasa Inggris, aktivis ini. Semester berapa? Oke, rencana DO semester berapa? Abang Rocky mau bilang fakultas sastra Inggris gak cocok ya buat dia ya? Kenapa? Karena Anda terlihat sudah menguasai semua isu. Dan Anda bisa ucapkan itu dalam debat, bahkan dengan bahasa Inggris. Ngapain sekolah lagi? Anda bisa tantang Anies, Prabowo, Ganjar untuk debat soal itu. Dan mereka akan hargai Anda. Jadi yang Anda terangkan tadi memperlihatkan bahwa bangsa ini memang berantakan itu. Segala macam, kalau kita anatomi kita dibuka itu borok di sini, virus di sini, bakteri di situ. Di dalam ilmu biologi ada prinsip kalau sel itu sudah rusak, dia diberi kekuasaan oleh langit untuk membunuh diri itu. Namanya apoptosi. Selnya bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain tuh. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami penyebaran itu, dalam kanker itu. Metastasi itu. Jadi kita mau lihat di mana sel itu gagal bunuh diri. Mestinya Pak Jokowi udah bunuh diri. Karena efek dari kerusakan itu kemana-mana sekarang Anda terangkan tadi itu. Nah kita mau recover itu dan berupaya untuk tahan sebentar, masih mungkin ya ada serum kecil yang masih bisa kita harapkan supaya nggak terjadi chaos, nggak terjadi people power. So secara ilmiah kekacauan tadi kita baca bagaimana seorang ibu itu di Tangerang, bayangkan dia mencuri telur hanya untuk makan anaknya. Dan untung polisi tahu bahwa betul-betul dia mencuri karena suaminya sekedar penari ojol itu gagal untuk bawa pulang uang. Di mana-mana kemarin saya muter-muter di Jawa Barat tuh bertemu dengan seorang perempuan anak umur mungkin 5-6 tahun itu yang usia sekolah 7. Ngejar saya hanya untuk minta, bahkan dia bilang saya cuma butuh 1.000-2.000 rupiah Pak sebagai jajan. Di mana-mana ada krisis sosial, itu dasarnya tuh. Jadi kita menanti satu isu yang kita tahu ini akan lumpuh sebetulnya. Tapi bahan-bahan yang kita pakai tadi kita mau ucapkan dengan satu kalimat bahwa pemimpin di depan kita yang sekarang sedang kita uji harus paham dua hal. Satu, perintah konstitusi untuk mensejahterakan bangsa, dan dua, perintah konstitusi untuk ikut di dalam perdamaian dunia. Itu yang saya maksud tadi. Jadi dua hal itu memang dibebankan pada kita. Dan tadi pertanyaan Ibu moderator, kan dua-duanya aliansinya udah nggak jujur lagi kan. Anies yang tadinya perubahan sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi, termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan gak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang gak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY adalah osmosis baru masuk di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu.
Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tagih pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY. Karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu adalah program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang nggak boleh berubah adalah kepastian kita. Anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa grammar ke depan adalah soal tadi. Keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa. Keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika. Yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas tuh. Nggak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka tukar-menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau, anak yang ada di Amerika Latin tuh. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini.